Halo teman-teman properti, saya Angga dari Angga Personal Properti. Kali ini saya ingin sharing sedikit tentang apa saja peluang-peluang yang masih terjadi di era pandemi, khususnya di bidang broker properti teman-teman. Ya jadi saya mau cerita sedikit. Akhir ini saya bertemu dengan salah satu investor properti, bahkan beberapa investor di mana yang beliau memiliki kelebihan dana deposito ataupun dana untuk investasi teman-teman. Karena kenapa? Karena saat kondisi resesi seperti ini, dana cash itu sangat bergantung pada nilai mata uang teman-teman. Oleh sebab itu banyak investor yang menarik uangnya di bank untuk diinvestasikan ke properti. Kenapa sih ke properti? Karena saat uang tersebut diinvestasikan ke bidang properti, tanah ataupun rumah, nilai uang itu tidak akan turun teman-teman, bahkan malah tiap tahun akan terus naik dibanding uang cash tersebut disimpan ke bank, maka nilai mata uang tersebut turun karena nilai dolar semakin naik, jadi nilai rupiah semakin turun teman-teman. Jadi ada beberapa tipe investor yang saat-saat ini malah menurut mereka tepat untuk berinvestasi properti, karena di era kebutuhan yang di masa pandemi banyak orang yang tadi yang menjual aset-aset dengan harga yang menarik. Yang pertama karena kebutuhan ekonomi, yang kedua karena terlilit utang bank, ataupun yang ketiga karena emang dijual untuk memperbesar usahanya ataupun memperluas usahanya orang tersebut teman-teman yang menjual asetnya. Jadi ada banyak faktor sehingga properti di era pandemi dijual sangat murah teman-teman. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu investor properti juga yang tidak ada sebulan belakangan ini saya temuin, di mana klien kami ini mengambil properti kepada kami di personal property, di mana harga aset ini sangat murah, bahkan hampir 30-40% di bawah harga pasaran sekitarnya. Karena kenapa? Karena dijual karena terlilit utang bank, karena sudah jatuh tempo sehingga tidak bisa membayar, dengan ancaman akan masuk kepada lelang teman-teman. Jadi sebelum itu pemilik properti ini minta kami menjual asetnya, tapi ya dengan resiko pasti tidak akan jangan berharap juga laku di harga yang tinggi karena era seperti ini teman-teman. Nah, oleh sebab itu terjadilah tawar menawar dengan harga yang disepakati. Menurut saya itu sangat murah. Akhirnya diambillah dengan ACV dan transaksi properti tersebut dengan harga yang 30% di bawah pasaran sekitar. Nah, kemudian setelah itu aset tersebut kita renovasi, kita buat lebih cantik, kita buat lebih bagus daripada sebelumnya, dan 1,5 bulan kemudian aset tersebut laku teman-teman. Laku di mana juga nilainya hampir 30% setelah kita renovasi ya teman, 30% sampai 40% dari harga beli relasi saya ini teman-teman. Nah, jadi keuntungan praktisnya sekitar 30% teman-teman dari nilai belinya teman-teman. Jadi ini salah satu keuntungan di bidang broker properti ataupun di bidang investor properti teman-teman. Kita bisa melayani klien-klien yang memiliki dana untuk berinvestasi seperti ini teman-teman. Dan kemudian setelah itu banyak lagi yang kita sedang tangani, di mana aset-aset perbankan yang macet ataupun yang sudah hampir masuk lelang. Seperti itu adalah peluang-peluang kita di bidang broker properti. Jadi tetap ada peluang, tetap ada kesempatan di tengah pandemi. Yang penting satu, kita harus memiliki kecepatan juga dan ketepatan tentunya, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk klien properti yang kita miliki teman-teman, sehingga menguntungkan untuk klien properti tersebut. Jadi sama-sama kita melakukan hal ini, atau tepatnya melayani dengan baik untuk investor memiliki keuntungan dengan mengambil properti yang kita tawarkan dengan harga yang menarik. Jadi sekian sharing kali ini, biar bermanfaat untuk kita semakin lebih baik melakukan bagian kita. Sekian, God bless you.